Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Erdana Sita dalam video pembelajaran ini. Baiklah adik-adik semua, pada pertemuan ini kita akan membahas KD 3.1 tentang pengukuran dan besaran dalam fisika. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya adik-adik. Oke, dalam video ini diharapkan kalian bisa yang pertama dapat mengetahui sejarah pengertian satuan internasional, jenis alat ukur, serta besaran pokok dan besaran satuan. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasikan perbedaan antara besaran pokok dan besaran satuan, serta menyebutkan 9 besaran beserta satuannya setelah proses pembelajaran ini. Yang ketiga, dapat membuat dan menggunakan salah satu alat ukur seperti kilometer sederhana. Nah, untuk materi ini, apakah kalian tahu mengenai tentang piramida Agung Giza? Nah, piramida Agung Giza ini digunakan selama 20 tahun dengan 2 juta balok batu dan tinggi mencapai 146 meter. Namun, tahukah kalian bahwa saat itu masyarakat belum mengenal istilah dan satuan-satuan meter? Lah, bagaimana cara pengukuran mereka? Dahulu, orang Mesir mengukur menggunakan tangan dengan jarak dari siku sampai ke ujung jari, atau disebut dengan 1 cubit. Dan sekitar 4000 tahun yang lalu, bangsa Mesir jadiin 1 ini sebagai satuan panjang mereka. Tapi orang kan beda-beda ukurannya. Nah, karena susah buatnya main panjang suatu benda, kalau pakai satuan kayak gini, jadi lahirlah satuan sistem. Di Indonesia sendiri, sebelum sistem ada yang namanya hasta dan jengkal. Lalu di Inggris ada yang namanya depa dengan ukuran panjang dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Seiring berjalannya waktu, setiap negara mulai melakukan kerjasama di berbagai bidang, termasuk pemikiran untuk menyamakan satuan. Dari sejarah ini, akhirnya muncullah sistem satuan internasional atau sering disebut dengan SI yang diambil dari kata sistem satuan Prancis setelah masa revolusi Prancis berlangsung pada tahun 1789. Lalu tahukah kalian apa itu satuan internasional? Satuan internasional merupakan suatu pengukuran yang digunakan di seluruh dunia, kecuali Amerika Serikat yang menggunakan sistem imperial, lalu Liberia dan Myanmar yang dipublikasikan pada tahun 1960. Nah, kemudian di dalam fisika juga ada yang dinamakan besaran fisika. Besaran fisika ini merupakan sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran fisika ini dinyatakan dengan tanda kurung 2 dimensi seperti yang kita lihat di layar. Adapun 2 dimensi ini memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama untuk membuktikan suatu persamaan, bahwa persamaan itu setara atau tidak. Kemudian yang kedua untuk menentukan satuan dari suatu besaran turunan. Kemudian besaran yang paling dulu ditetapkan dalam satuan internasional merupakan besaran-besaran dasar yang disebut sebagai besaran pokok. Jumlahnya ada 9. Yang pertama
panjang, satuannya meter. Yang kedua, massa, satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu, satuannya detik atau sekon. Yang keempat, kuat arus listrik dengan satuan ampere. Yang kelima, suhu dengan satuannya Kelvin. Yang keenam, jumlah zat dengan satuan mol. Yang ketujuh, intensitas cahaya dengan satuan kandela. Yang kedelapan, sudut bidang datar dengan satuan radian. Yang kesembilan, sudut ruang dengan satuan steradian. Ada juga besaran lain-lain yang sering kita ukur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, volume air yang kalian minum dari gelas. Besaran-besaran dari 9 besaran pokok tadi disebut sebagai besaran turunan, karena besaran ini dapat dari beberapa satuan besaran pokok yang digabungkan. Contohnya, luas adalah turunan dari besaran panjang, karena rumus umum luas adalah L sama dengan P kali L. Maka pada besaran turunannya L sama dengan M pangkat 3 atau M dikali M. Nah, gimana kalau sekarang kalian coba tentukan turunan dan satuan dari hasil kecepatan? Ada banyak sekali jenis alat ukur yang dapat digunakan. Misalnya seperti penggaris atau mistar, jangka sorong, mikrometer, stopwatch, termometer, dan lain-lain. Adapun dalam video ini saya akan membuat dan menggunakan salah satu alat ukur, yaitu klinometer sederhana. Baiklah adik-adik, nah di sini juga saya akan menampilkan sebuah video cara membuat klinometer sederhana. Silahkan disimak baik-baik ya adik-adik. Alat dan bahan pembuatan klinometer. Yang pertama ada busur derajat, sedotan dan benang, pisau, penghapus sebagai pemberat, dan lem tembak. Pembuatan klinometer. Yang pertama, potong benang dari gulungan secukupnya aja. Kemudian, ikat benang pada sedotan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian, kita arahkan benang pada busur derajat. Letakkan busur derajat di tengah-tengah benang yang sudah diikat. Jadi benangnya ada di posisi 90 derajat. Kemudian rekatkan busur derajat menggunakan lem tembak. Lem tembaknya dari ujung kiri ke ujung kanan harus merata agar bisa tertempel secara sempurna. Nah, seperti ini. Kita harus memposisikan benangnya pada sudut 90 derajat. Jadi benangnya ada di tengah-tengah sudut 90 derajat seperti ini teman-teman. Jika sudah direkatkan pada sedotan, kemudian ikat pemberat atau penghapus yang kita gunakan pada ujung benang. Bisa dilihat pemberat membuat benang menjadi ada beban. Ini merupakan praktek yang kita lakukan. Kita akan menghitung tinggi dari tiang listrik. Ini sudut yang kita dapat.
Nah, klinometer itu merupakan alat sederhana untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak sebuah objek. Aplikasinya digunakan untuk mengukur tinggi panjang suatu objek dengan memanfaatkan sudut elevasi. Nah, selanjutnya untuk menggunakan klinometer sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. 1 orang untuk memegang, membidik sasaran yang akan diukur, dan 1 orang lagi yang melakukan pengamatan dengan membaca sudut dan mencatat hasilnya. Baiklah adik-adik, mungkin kita cukupkan video pembelajaran kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika adik-adik semua ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.